Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma berkah abadan kepada semua pemerhati channel Kabar Kolam. Kali ini kita akan membahas kulhu sungsang berhubungan dengan doa pelepasan. Kan kemarin sudah kita bahas jika teman-teman ini pada mengimprovisasi setiap berdoa, kemudian melepaskan doa tersebut, mengikhlaskan, mengembalikan ke Maha Pengabul doa. Artinya kita benar-benar menyadari bahwa kita itu punya keterbatasan. Jadi kalau namanya berdoa, meminta, ya sudah, kita pede aja atau kita optimis saja. Kalau sudah berdoa pasti dikabulkan, karena itu adalah firman Tuhan. Jadi mintalah padaku, niscaya aku beri. Masalahnya kita yang dimodali pikiran dan perasaan yang harusnya tinggal inggih, iya ya Allah saya percaya, justru kita sering berpikir terbalik. Loh, saya minta uang kan harus kerja misalkan, saya harus minta sehat kan harus pergi ke dokter lah. Yang mengharuskan benar firman Allah apa pikiran kita coba? Ternyata selama ini pikiran kita itu yang harusnya jadi alat untuk kita semakin beriman, karena kita terpengaruh faktor luar, faktor X, justru pikiran kita sering kita gunakan berargumen untuk menentang kuasa Allah. Padahal Allah ya nggak pernah marah. Allah kan enak aja, ya wes kamu nggak percaya saya, ya udah, maka sesuai perasaan kamu ke aku yang aku kabulkan, kan begitu. Jadi ketika kita ya Allah saya minta A, pikiran kita, tapi kalau tidak melakukan usaha kita tidak akan tercapai A, maka dikabulkan juga oleh Allah. Hei alam semesta, kabulkan apa pinta hambaku sesuai prasangkanya, kan gitu. Maka kita berprasangka bahwa Tuhan tidak akan mampu memberikan apa yang kita pinta kecuali kita berusaha. Maka yang kita dapat ya sesuai kemampuan usaha kita. Taruhlah kita punya tenaga maksimal mengangkat beban 100 kilo, maka kita tidak akan berani bermimpi mengangkat beban 1 ton misalkan. Tapi bagi yang punya keyakinan mampu mengangkat beban 1 ton, ya akhirnya diberi hidayah sama Allah. Misalkan pakai alat semacam robot atau alat katrol yang kita tinggal mencet tombolnya, maka beban 1 ton bisa terangkat. Jadi ketika kita berprasangka saya pas bisa mengangkat ini 1 ton, padahal kemampuan kita hanya 100 kilo misalkan, 1 kintal. Tapi karena kita punya keyakinan, hidayah turun dan alam mengabulkan. Bahkan kita punya alat katrol tadi ya, semacam itu. Sama halnya dengan kita minta rumah, padahal penghasilan kita hanya UMR. Karena kita percaya pikiran kita, maka kita hitung-hitung, wah kayak nggak mungkin ini. Penghasilan UMR itu untuk kehidupan sehari-hari saya sudah ngepres, kadang malah minus. Gimana saya dapat rumah? Dan alam pun pasti mengabulkan sesuai prasangka kita. Dan itu kita sudah tahu, ayat itu sudah sejak kecil didongengkan atau didengungkan atau dikabarkan mbah-mbah kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru ngaji kita. Tapi kenyataannya kita tidak percaya, karena kita semakin pintar, jadi sekolah makin pintar, akhirnya Tuhan kita berubah matematika. Coba firman Allah, jika kamu bersedekah karena itu menghilangkan, merelakan kan apa yang kita punya, 1 itu balasannya bisa 700 kali lipat. Diganti Allah dikasih 700 kali lipat. Tapi karena kita keminter, romangso pinter, merasa bener,
Akhirnya kita mewajibkan, yo harus gini, maka bisa mencapai itu. Kalau kita sedekah saja tidak bekerja dan lain-lain, yang tidak akan dapat apa-apa. Dan benar saja terjadi itu, karena Allah kan, saya mengabulkan perasaan atau prasangka hambaku. Maka alam semesta pun menggiring, energi alam semesta itu bekerja dengan sangat otomatis, maka dia tidak akan dapat balasan 700 kali lipat kalau tidak mengusahakan. Dan dapat pun sesuai usahanya, kemampuannya seberapa. Nah, memang ini agak konyol karena kita sudah terlalu pinter sih hidup. Jadi lama-kelamaan agama atau firman Allah itu jadi usang, tidak kita percaya lagi. Padahal kita mengaku beragama, mengaku punya Tuhan, ternyata kita tidak iman kepada Tuhan. Alhasil, seolah-olah Tuhan itu pendendam, seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar apa yang kita pinta, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas doa Guru Sungsang berhubungan dengan kemantapan iman. Karena iman adalah percaya, sementara di dalam doa Guru Sungsang ada namanya rojo iman. Jadi rajanya kepercayaan berarti sangat percaya luar biasa. Maka doa ini selain bisa membuat hati kita semakin mantap yakin kepada Allah, otomatis semakin mudah terkabul apa yang kita doakan, apa yang kita pinta. Kita ulang ya pembahasan kemarin. Bismillahirrohmanirrohim. Kulhu sungsang rojo iman, kudung ku malaikat Jibril teken tulang nuntun Nabi Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, hai pagar atau hai perlindungan, rojo iman. Jadi perlindungan kita adalah rajanya iman, yaitu apa? Kemantepan iman yang luar biasa, saking luar biasanya kita sanepankan atau kita kiaskan rojo iman. Jadi pangkat tertinggi di dalam dunia kan raja ya. Kalau rajanya iman berarti imannya itu, kepercayaannya itu luar biasa di atas rata-rata. Jadi sangat beriman. Jadi adalah perlindungan kita atau Guru Sungsang tadi, hai perlindungan atau hai penghalang atau pagar. Jadi yang melindungi kita itu ya keimanan itu yang luar biasa. Keimanan yang diibaratkan setingkat rojo tadi, raja iman. Bismillahirrahmanirrahim. Guru Sungsang rojo iman, kudungku malaikat Jibril. Kudung itu sanepan juga atau payung atau tempat berteduh atau menuntut ilmu. Di sini diteruskan malaikat Jibril. Memang malaikat Jibril secara syariah adalah penyampai wahyu. Secara hakikat sebenarnya Jibril terus bertugas, yaitu masuk ke dalam ilham manusia. Jadi yang membuat kita itu merasa mantap atau menerima ayat dengan sukacita, bisa menerima tanpa penolakan, yaitu tadi karena ada kerja malaikat Jibril tadi. Jadi bisa dibilang guru kita. Malaikat Jibril itu pembimbing hidayah atau pembimbing ilham, petunjuk dari Allah. Tertentulah nuntun Nabi Muhammad ini juga berkiasan lagi. Teken itu adalah alat untuk petunjuk arah bagi orang-orang yang buta, taruhlah kita yang tidak tahu, pengen ngomong gitu. Tulang di sini adalah berwarna putih atau seonggok tulang ini
istilahnya menopang seluruh tubuh kita. Tanpa ada tulang ya kita lembek kayak sarung. Artinya sanepan tekan tulang adalah petunjuk untuk manusia yang memiliki tulang itu tadi. Di warna putih disanepankan artinya petunjuk yang suci, yang benar. Nonton Nabi Muhammad artinya apa? Nabi Muhammad sendiri adalah utusan Allah atau Rasulullah atau Quran berjalan atau petunjuk Allah yang mawujud, yang terlihat nyata, atau contoh bahasa Jawanya panutan umat Islam. Contoh umat Islam ya jeung Nabi Muhammad itu, makanya dikatakan Al-Quran berjalan. Jadi beliau itu tidak pernah meninggalkan gesah sedikit pun dari firman Allah. Lakunya adalah mustaqim. Jadi bisa dikatakan kulusung sang rojo iman kudung malaikat Jibril tekan tolong nuntun Nabi Muhammad. Artinya adalah dengan doa ini kita bisa terlindungi. Terlindungi apa? Terlindungi dari segala hal yang merusak, yang negatif-negatif. Yang melindungi siapa? Yang melindungi adalah tetap otomatis Raja Iman Allah itu sendiri, dengan syarat kita merespon dengan iman yang setingkat raja. Artinya kemantapan iman kita inilah yang membuat kita terlindungi. Dan yang membimbing itu adalah Jibril, sebagai contoh panutan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika itu diulang-ulang bacaan ini, kulusung sang rojo iman kudung malaikat Jibril tekan tulang nuntun Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditutup syahadat, maka bisa dibuktikan. Mulai sekarang pemerhati channel ini silahkan sebelum aktivitas apapun dan sehabis aktivitas apapun bisa disakralkan atau didawamkan baca doa kulusung sang ini. Maka silahkan saksikan rasanya gimana. Taruhlah bangun tidur ya, bismillahirrahmanirrahim, kulusung sang rojo iman kudung malaikat Jibril tekan tulang nonton Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah kita meyakini apa yang kita bahas maknanya tadi, terus kita lepaskan doa ini kepada yang maha agung, maha mengabulkan Allah. Maka yang terjadi nanti kita makin sumeleh, makin damai. Dan karena kita sudah sangat yakin dengan sudah berdoa pasti kinabulan Allah, maka kehidupan kita akan terus terlindungi. Misalkan nih kudung malaikat Jibril mau usaha, tiba-tiba itu terarah ke arah yang menyenangkan, yang mudah dan cepat sukses. Mau belajar, karena kudung malaikat Jibril kita cepat paham, mendengarkan petua atau membaca buku, kita cepat merasuk ke dalam kecerdasan kita. Kulusung sang rojo iman kudung malaikat Jibril tekan tulang nuntun Nabi Muhammad. Nah, jika kita bisa mantep banget kepada Gusti Allah atas bimbingan Jibril, maka dipastikan syafaat Nabi Muhammad itu akan benar-benar menyatu dalam tubuh. Dan jika itu sudah terjadi karena kita sudah melepas tadi ya, melepas doa kulusung sang, dalam arti bukan membuang, melepas itu menyerahkan kepada ahlinya, biarkan alam semesta untuk mengeksekusi doa kita kulusung sang menyatu dalam diri kita atas izin rojo iman Gusti Allah. Maka silahkan dicoba hasilnya. Nanti silakan setelah 3 hari percobaan atau 1 hari bisa komen di kolom komentar untuk membantu saudara-saudara yang lain biar makin mantep, biar tahu hasilnya. Nah, untuk sekedar cerita saja, ini banyak teman yang sudah mempraktekkan
dari yang biasanya mabukan ya, fobia mabuk karena mabuk kendaraan, paham ya, mabuk kendaraan bukan mabuk minuman keras. Itu ketika teman saya itu wirid ini, tepatnya bukan wirid sih, dia hanya membaca sebelum makan, sesudah makan, sebelum sholat, sesudah sholat, sebelum tidur, setelah tidur, sebelum mandi, habis mandi, pokoknya sebelum aktivitas apapun dan sesudah aktivitas apapun beliau itu membaca ini, teman saya tadi, dan tiba-tiba tidak mabuk. Jadi naik bis juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim, guru sungsang raja iman kudungku malaikat jibril kentulang menuntun Nabi Muhammad, kemudian dilepas sudah. Dia nyantai aja, ternyata loh kok enggak mabuk ya. Jadi sedahsyat itu karena sudah paham rumus doa. Jadi silakan yang sudah menjalankan, kemarin di bab awal kan pernah saya bahas, tulis di kolom komentar manfaatnya apa saja. Yang belum atau ada pertanyaan juga silahkan ditulis, supaya nanti jawaban saya mewakili pertanyaan yang lain, misalkan ada hal yang sama. Atau boleh pribadi seperti yang dilakukan beberapa teman melalui WhatsApp, nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Allahumma berkah untuk kita semua. Kun fayakun, masya Allahu qadiron abadan abadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.